arah utara. Nanti ada bor-bornya nanti, atau mungkin kita tulis untuk alamatnya ada di deskripsi. Oke teman-teman, ini adalah peninggalan sejarah dari Kediri, kerajaan Kediri, berupa prasasti Tangkilan kalau disebutnya. Cuman banyak nama dari dulu sampai ditemukan sekarang. Prasasti Tangkilan. Prasastinya ada di belakang, saya ada tepat di depan pintu masuknya ke prasasti. Nanti kita lihat ke prasastinya. Yuk kita masuk, Pak Juno, monggo. Ya teman-teman, kita sudah masuk di area. Kalau luasnya pagar ini mungkin sekitar 4 meteran persegi dalam sini. Ini adalah prasastinya. Kalau kita melihat dari banyak literatur, itu adalah dari Raja Brameswara, yang notabene itu raja ketiga atau mungkin raja kedua dari kerajaan Kediri. Jadi ini adalah prasastinya. Ditemukan itu pada tahun 1908 antara itu. Nanti lebih lengkapnya mungkin ada informasi yang bisa ditambahkan oleh Mas Juno. Monggo silakan Mas Juno. Selamat malam Mas Juno. Ketemu lagi. Mungkin ada tambahan informasi Mas Juno. Selamat malam. Di sini. Assalamualaikum, Rahayu. Ya. Kita itu sekarang ini di sebuah tempat yang sangat besar sebenarnya. Ya. Dalam artian kebanyakan prasasti itu kecil, kayak yang di Siman dan lain sebagainya. Tapi ini kita berada di sebuah peninggalan cagar budaya, peninggalan kerajaan yang luar biasa besar saja. Karena untuk membuat sebuah prasasti dengan ukuran yang seperti ini itu berarti raja yang membuatnya dan wilayah tanah yang dibikinkan prasasti itu istimewa. Jadi karena ini Mas ya, kita lihat dari strukturnya Mas ya. Kalau dari strukturnya juga tingginya ini juga kisaran mungkin 2 meter ini ya Mas ya. Ini menunjukkan derajat kepangkatan orang yang ada di sini. Jadi semakin besar prasastinya, itu semakin tinggi derajat kepangkatannya dalam kerajaan yang dianugerahi oleh seorang raja dari Sri Brameswara. Ya, betul. Ini ciri khasnya Brameswara yang sangat jelas di sini adalah ini logo ini. Jadi logo Condro Kapala Mas. Nggih, aku ora ngarani logo. Ya. Jadi ini ciri khasnya. Jadi bulan sabit yang dimakan oleh ini kepala tengkorak. Kepala tengkorak yang ada gambar bulan sabitnya. Jadi ini juga Mas Juno. Kalau dari Keraton Kediri itu setiap raja itu juga membawa lambang-lambangnya sendiri, dalam artian apa ya, simbol dari raja itu. Namanya yang digunakan, kalau ini adalah ciri dari simbol raja ini, dan untuk Raja Brameswara itu adalah simbolnya Candra Kapala itu. Jadi nanti teman-teman ya, kalau pengen kesini nanti kita akan tulis di deskripsi lokasinya, baik Google, lokasi baik alamat desa sama pemilik lahannya, nanti biar mudah perizinannya dan lain sebagainya. Kalau pengen nguri-nguri sejarah, nguri-nguri budaya, nanti ini sedikit tercepit ya Bu. Lokasinya terhimpit. Jadi membutuhkan perhatian lebih ya dari mungkin teman-teman. Ya menurut saya itu di beberapa tempat itu kalau peninggalan situs dan cagar budaya itu perlu perhatian lebih lah dari mungkin dari yang berwenang untuk memberikan akses atau mungkin memberikan tempat agar kita semua dari generasi muda juga bisa melestarikan budaya, nguri-nguri budaya. Jadi kita nggak lupa juga bahwa kita punya peninggalan sejarah berupa prasasti yang sebesar ini. Itu menurut saya perlu perhatian lebih Mas Juno ya. Iya, jadi kalau kita mau lebih ke dekat ke sini ya. Jadi nanti saya zoom aja. Ini ada tulisan-tulisan huruf Jawa kuno. Jadi dan kebetulan alhamdulillahnya kita nggak bisa. Jadi kita serahkan pada ahlinya. Jadi ini ada satu lambang dari beliaunya Raja Brameswara, terus ada mungkin kayak ini kayak logo atau apa, ini mulai dari
Mulai Dari atas sini ini sudah ada, Jadi dari atas sini ini. sudah ada tulisan. Ya. Tapi karena dimakan alam, cuaca, baru-baru ini aja bisa diselamatkan. Jadi ini tulisannya sudah tidak terlalu jelas mungkin. Ya, betul. Dan literaturnya di media juga sangat jarang. Sayang sekali. Terus ini tulisan-tulisan ini mengarah kepada sesuatu yang kita sendiri juga tidak tahu. Di literatur juga sangat minim ya. Sangat minim sekali. Jadi kalau kita mau tengok nanti ada satu prasasti yang ukurannya sangat besar Ya. bagi saya ya, karena saya jarang sekali menemukan prasasti sebesar ini. Ya. Menunjukkan kekuasaan rajanya. Terus ada sebelahnya juga ada batu yang lebih kecil lagi. Terus ada Kalau ini mungkin arca ya. patung ya Mas ya. Kalau yang di bawah ini arca. Terus ada batu-batu yang ukir-ukiran. ukir-ukiran. Jadi biasanya sebuah tempat dengan prasasti sebesar ini, itu satu wilayah itu adalah sebuah pemukiman atau kompleks kerajaan dan lain sebagainya biasanya. Tapi kita juga itu. belum tahu karena belum ada ekskavasi lebih lanjut dari pihak terkait Ya, terkaitnya di juga. BJP. Nah, semoga saja mungkin dengan video yang kita tampilkan yang sangat sederhana dari kita dengan tempat yang seistimewa ini mungkin akan mengetuk hati beberapa orang yang punya punya Ya. power, punya kekuasaan untuk lebih mengeksplor tempat ini. Itu harapan kita juga, dalam artian kan biar kita teman-teman juga pemuda-pemuda yang menguri-nguri budaya itu juga bisa melestarikan budaya peninggalan dari kerajaan Kediri yang sangat perlu perhatian lebih kalau menurut saya, karena akses lokasi kita yang juga sulit, otomatis juga mempersulit dari kalau kita teman-teman mau mencari tahu dari prasasti ini ya Pak Juna ya. Di samping sini juga ada tulisan. Sampai situ. Iya. Nanti kita tampilkan video yang kelilingnya ya. Nanti di jadi tulisannya penuh, satu ini samping ini penuh tulisan, dan kita menunggu ahlinya untuk menerjemahkan apa sih yang ada di prasasti ini. Ada peristiwa apa Raja Prameswara membuat prasasti ini dengan logo beliau, logo yang seperti ini, ciri khasnya Raja Prameswara. Ada satu cerita unik Mas Juno, cerita unik yang dituturkan oleh yang punya lahan juga, itu bahwa dulu pernah ada dari penelitian dari Belanda dan juga dari Kamboja yang datang ke sini, itu mereka boleh ngarani Mas, menyablon ya. Jadi dia menyalin tulisan-tulisan yang ada di sini Itu dengan ada tekniknya sebenarnya. ya betul. Nanti kita lihat teknik. Itu menyalin tulisan yang ada di sini dan itu tulisannya kelihatan jelas, dan itu langsung digulung dan langsung dibawa ke negeri Belanda. Literatur yang terkait dengan prasasti ini juga kita sangat minim. Oleh karena itu mungkin kalau teman-teman seperti biasa kalau ada tambahan-tambahan, kalau mungkin sudah tahu dari cerita-cerita tentang isi prasasti ini, Mas Juno mungkin bisa menambahkan di komentar. Yang jelas dari bahasa Inggrisnya itu this is the very old stuff. Yes. Jadi ini barang sangat tua, sangat bersejarah. Ya. Maka dari tulisannya pun hampir pudar Mas Juno ya. Hampir pudar. Eman-eman Mas ya. Jadi Itu. nanti pengen tanya-tanya nanti yang lain. Oke. Jadi saya